Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan tanpa terkecuali, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, bertepatan dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, dan bertepatan juga pada hari yang mulia, yakni hari Jumat. Kata para ulama, bahkan arampewi Nabi Adam, neneta Adam diciptakan di hari Jumat dan dikeluarkan di hari Jumat. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terjadi pada hari Jumat. Itulah mengapa as-Juma'i ritallahi fangulunna sininna as-soy, penghulu semua hari, karena memang hari Jumat merupakan hari yang paling mulia. Ketika khatib naik mimbar, disitulah para malaikat berdatangan. Engkamana ngi madepe malaikat riwat tu mendrek nafakato bade malaikat mendekat pak. Jadi tenya tu idi bawa mega madepu-depu ngekue. Bukan cuma manusia yang banyak berkumpul sekarang, melainkan banyak malaikat di sekitar kita untuk mendengarkan khutbah Jumat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari Jumat. Tentu kita datang melaksanakan sholat Jumat tidak ada tujuan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan rapat mingguan kita, Pak, umat Islam. Istilahnya seperti itu. Mengapa? Karena setiap minggu kita berkumpul sebanyak ini. Kita merefleksikan, kita merenungkan apa yang telah kita kerjakan satu minggu yang lalu. Jumat yang lalu masuk ke hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Dan sekarang sudah masuk hari Jumat, artinya kita merenungkan agama pura tifego selama 1 minggu berlalu. Kita renungkan sekarang, kita duduk bertafakur ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan apakah waktu kita yang sudah lewat itu kita manfaatkan dengan baik, atau justru sebaliknya banyak waktu kita yang terbuang sia-sia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita renungkan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Apakah itu terjadi kepada sahabat kita atau bahkan terjadi kepada keluarga kita. Ada yang terjadi peristiwa kematian, peristiwa kebakaran, musibah kebakaran, musibah kebanjiran, bahkan musibah penyakit yang menimpa saudara kita. Itu semua perlu kita renungi. Banyak hikmah, banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita petik pada peristiwa seperti itu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, peristiwa demikian bisa menghantarkan kita, bisa mengajarkan kita untuk senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang memiliki keimanan yang kuat dan juga memiliki kecerdasan adversitas, tentu semuanya akan menghadapi musibah, menghadapi ujian dari Allah dengan penuh kesabaran, atau dengan kata lain menghadapi dengan cara apa yang dibenarkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah pentingnya setiap manusia harus memiliki kecerdasan adversitas, bukan hanya memiliki kecerdasan akademik. Kalau manusia hanya terbatas memiliki kecerdasan akademik, orang seperti ini Pak belum tentu mampu menghadapi ujian itu dengan benar. Pernah kejadian Pak, di Jakarta ada seorang laki-laki yang lompat dari flyover Repa Uluna, penuh dengan darah, meninggal dunia. Setelah diperiksa, yang bunuh diri ternyata seorang dosen. Seorang dosen ini pasti ilmunya secara akademik dia punya Pak. Dia sudah menuntut ilmu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun menuntut ilmu. Tetapi dena punai yaseng kecerdasan adversitas. Apa yang dikatakan kecerdasan adversitas itu Pak? Kecerdasan adversitas itu adalah manusia yang mampu mengontrol emosionalnya, mampu mengontrol perasaannya. Ya kena wifaco, kena ujian, kena musibah. Dia mengetahui cara apa yang terbaik untuk mengatasi musibah tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita dikena ujian musibah, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi membawa Pak engkalalu pakesingi faring erat dari Allah taala. Kita perbaiki ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai musibah gara-gara musibah itu justru kita melupakan tak lupa kirifuang. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan? Siapakah ya Rasulullah surana Allah Ta'ala? Siapakah yang paling berat ujiannya? Siapakah yang paling berat pacobaannya? Nasengin Nabi al-anbiya, yaitu yang paling berat cobaan yang diberikan dari Allah itu adalah para nabi. Dari hadis ini bisa kita pahami Pak, bahwa ternyata ujian yang diberikan nabi terdahulu, orang terdahulu itu jauh lebih berat dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada orang yang ada sekarang. Bisa kita lihat ujian yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, yang dikejar, ditangkap lalu dimasukkan ke dalam api yang membakar badannya. Ujian yang diberikan oleh Nabi Yusuf, yang ditangkap lalu dipenjarakan. Ujian yang diberikan oleh Siti Maryam, yang difitnah hamil di luar nikah,
padahal itu cuma fitnaan. Ujian yang diberikan oleh Nabi Nuh yang berdakwah sekian ratusan tahun tetapi hanya beberapa yang sadar. Ujian yang diberikan oleh Nabi Ayub yaitu berupa penyakit yang luar biasa sakitnya, Pak. Para ulama mengatakan Nabi Ayub ini, penyakit Nabi Ayub tidak akan pernah dirasakan orang sebelum Nabi Ayub dan orang setelahnya. Berarti penyakitnya Nabi Ayub adalah penyakit yang paling sakit, yang paling berbahaya, yang paling tingkat level sakitnya itu paling sakit dalam sejarah. Ujian yang diberikan oleh Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Betapa berat ujian-ujian yang diberikan oleh manusia terdahulu. Mereka berhasil, bahkan bahagia di balik musibah itu. Magena sabak dena takalu farifa mas. Dia tidak melupakan dena takalu farifong Allah Ta'ala. Selalu berharap pertolongan, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Seakan-akan Allah mengatakan, saya tidak mungkin memberikan kamu musibah seperti ini jikalau kamu tidak bisa. Seakan-akan Allah mengatakan, saya tidak akan memberikan kamu ujian seperti ini jikalau kamu tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita musibah kematian, Pak. Magena sabak kita mampu di situ. Kita mampu menghadapi musibah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita musibah kebakaran, musibah kebanjiran, bahkan musibah penyakit. Kenapa? Karena kita mampu menghadapi musibah itu, Pak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita musibah? Terkadang manusia ketika diuji oleh Allah, kadang ada yang mengatakan di antara kita, kenapa orang lain tidak? Kenapa ujian ini tidak diberikan ke orang lain saja? Kenapa harus saya ya Allah? Maka sini sempajaku, maka sini sedekahku, maka sini puasaku, baca Qur'anku. Tetapi kenapa percobaan dari Allah itu tidak pernah habis? Perlu kita ketahui, Pak, bahwasanya ujian yang Allah berikan itu karena memang kita cocok dengan ujian itu. Seorang pendakwah, seorang intelektual bernama Ustadz Nuruddin, beliau mengambil logika mengatakan manusia, ujian itu bagaikan pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai itu belum tentu cocok dengan orang lain, Pak. Ukuran pakaian yang kita pakai itu belum tentu cocok dengan orang lain. Begitupun pakaian yang dipakai orang lain ukurannya belum tentu cocok dengan ukuran kita, badan kita. Maka begitu juga dengan musibah. Maga nareki fung Allah Ta'ala musibah amate ngana sabak cocok ki. Dina lain tolainnya maga na sabak dina cocok lah kok tolainnya lain. Tidak cocok ketika orang lain yang diberikan musibah kebanjiran, musibah kebakaran, musibah penyakit. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian terhadap hambanya itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita jadikan musibah itu, Pak, sebagai alat untuk naik kelas. Kita jadikan ujian itu sebagai alat untuk meningkatkan derajat kita. Naliki fung Allah Ta'ala musibah bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci kita. Allah memberikan kita musibah bukan berarti Allah tidak suka dengan kita, tidak cinta dengan kita. Justru naliki fung Allah Ta'ala musibah magina sabak melo ifung Allah Ta'ala pendre ikelasta. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat kita menjadi orang yang tinggi kelasnya. Seorang anak sekolah, Pak, itu tidak bisa naik kelas jikalau tidak diberikan soal, jikalau tidak diberikan ujian. Mahasiswa tidak bisa mendapatkan IPK yang bagus, tidak bisa naik semester, tidak bisa lulus jikalau tidak diberikan ujian dari dosen. Tidak bisa akan merasakan yang namanya wisuda ketika tidak mengerjakan ujian.
tidak bisa merayakan yang namanya kemenangan yang disebut wisuda jikalau tidak mau mengerjakan ujian dari dosa. Bahkan didapat ancaman dia mengulang di semester berikutnya. Begitu juga Pak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian agar ujian itu menjadi penyebab kita akan ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an seperti ayat yang saya bacakan tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sedikit ketakutan. Allah menguji kita dengan kelaparan, menguji kita dengan kekurangan harta, menguji semua jiwa manusia. Tetapi di ujung ayat ini Allah mengatakan wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Berarti kunci mengatasi musibah itu adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Andre Guruta, Profesor Nasaruddin Umar bahkan mengatakan, bersahabatlah dengan musibah. Makanya golongan arifin justru mereka meminta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kami musibah. Mengapa justru mereka meminta musibah, Pak? Karena mereka memahami apa yang ada di balik musibah itu. Bahkan Andre Guruta mengatakan, justru musibah itu kadang menjadi surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil sebagai kesimpulan, setidaknya ada dua pesan yang bisa kita petik pada khutbah Jumat kali ini. Yang pertama adalah orang yang mengalami musibah itu belum tentu dibenci, belum tentu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah bisa jadi karena Allah ingin melihat kita menjadi orang yang bertakwa. Justru bisa saja Allah memberikan kita musibah karena Allah mau melihat kita menjadi orang yang bersabar sehingga kita akan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Pesan yang kedua, bagi yang tidak pernah terkena musibah, justru inilah yang paling berpotensi, Pak. Besar potensinya berbahaya. Maka nasabak yakutuli manyamo mibawa atau tongan nasi dirufatau. Maka disitulah melemah takalu rifang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.